Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Rumah yang telah menyediakan tempat bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW, RT yang hadir. Yang kita banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir dalam pertemuan wiridan yasinan ini. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selalu kita bersalawat dan salam kepada Nabi, mudah-mudahan kelak di akhirat nantinya bapak-bapak, ibu-ibu dan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian kita ba'da Isya ini, sehabis kita membaca Yasin tadi, yaitu rambu-rambu kehidupan dalam bermasyarakat. Apa ini, Bu? Rambu-rambu ya kehidupan dalam bermasyarakat. Kalau kita melanggar rambu-rambu lalu lintas gimana? Kalau kita melanggar rambu-rambu lalu lintas gimana, Bu? Kena sanksi. Itu sanksi ya. Minimal kita akan kecelakaan. Kita perboden ya, kita melawan arus. Iya, Bu? Orang suruh belok kanan, kita belok kiri. Lampu merah kita jalan terus. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kekacauan, kekeliruan dan semraut. Begitu juga dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat ini bisa menjadi sengkarut, menjadi khusus apabila kita melanggar rambu-rambu kehidupan dalam bermasyarakat. Iya, Bu? Oh, siapa, Bu? Ya, sambil apa ya, Bu? Ya, serius ya, Bu? Kalau Ibu serius, Bu serius. Kalau Ibu serius, kamu udah serius dulu ya, Bu? Enggak. Nah, rambu-rambu sebagaimana perumpamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? Masalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha kamasalil qaum. Perumpamaan orang yang teguh menjalankan ajaran-ajaran Allah, aturan-aturan Allah, dengan orang yang tak teguh dengan peraturan-peraturan Allah. Seperti ala safinah, seperti ABK kapal. Untuk ABK-nya, Pak, anak buah kapal, Ibu. Ya, dalam hadis Nabi, fa asabaduhum a'laha. Ada ABK kapal kojonyo di atas kapal. Wa ba'duhum asfalaha. Ada pula ABK kapal di lambung kapal, di bawah. Berarti ada bagian date, ada yang bagian cuma tujuan masyarakat. Ada yang didahulukan selangkah jadi Pak RT-nya, jadi Pak RW-nya, dari kepala lingkungan atau di kadus atau menjadi lurah. Apa RT RW? Enggak, selaku orang yang di atas. ABK-nya siapa yang di bawah? Awak masyarakat. Dalam hadis itu disebut enggak, izastaqau minal ma'il marru ala man fawqahum. Ketika ABK yang berada di bawah kehausan, so dia minta ayu kah? Meminta ayu ke meminta air ke atas. Tapi dia berinisiatif sendiri
Wak lubanglah kapal kau. Ya bu, apanya secara instan. Wak lubanglah kapal kau. Yo nak ponek-ponek awak kata, ndak mengganggu orang datir. Iya tiap bu. Salah tak pak? Salah tak pak? Apanya pada mengganggu awak kateton pertama ponek. Yang kedua awak bawa kok awak lubangnya lah. Dia copet dapat ayu. Apa terjadi bu? Apa terjadi pak? Karam. Contoh 7 bermasyarakat pak. Ikut diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halakum. Kalau tidak ada yang menegur, macam mana pak? Hancur, celaka. Contoh 7 awak bermasyarakat kau pak. Kalau ada peristiwa kejadian di tengah-tengah masyarakat, masyarakat nak ambil pusing. Kan nak awak roh, anak uangnya. Ada contoh narkoba. Ya enggak? Sebelum awak mengedar, mengisok, aiko bolehlah ndak anak awak, cucu awak yang terlibat. Besok, sebulan, setahun, bisa cucu kita yang terjangkit penyakit narkoba kau pak. Ya enggak? Kalau ndak memakai, menjual ya. Di bayar Cobalah seketik. Cobalah. Ndak kamu bayu-bayu bono orang. Ala takinyam. Yang ketiga, kalau candu, ndak ada yang gratis itu pak. Apanya? Sang taci ini pasang membayu mang 2.000 nya parkir. Apalagi ikonya. Gitu bu? Ndak ada piti. Ada caro ke uangnya. Uang jadi kurirnya nih. Alah. Gitu bu? Iya ndak? Kalau ndak bisa dengan pakai piti uang bayu tu deh kan? Bisa uang bakojo jadi nang. Kojo sonang piti banyak. Kalau ndak ambil pusing macam mana? Kalau masyarakat yang dibawa dati itu ndak ambil pusing gimana pak? Ndak ada yang negurnya. Kacau pak. Atau ada orang berpacaran di belakang rumah kita tuh gelap. Di belakang rumah kita tuh gelap kan? Tak ada lampu. Somak-somak. Nampak anak gadis bujang ke belakang tuh. Tegur pak. Kau ndak berdosa awak. Kau tak bisa menegur, tanya ke PRT. Lah bapak Aiko, entah apa kau jonang belakang tu. Iya bu, sobik ke PRT. Kau nak selesai DT, mungkin RW. Nak selesai, mungkin aparat penegak. Minimal tegur bu. Ngapu kalau belakang tu? Dah catuk kali ulik kau ya gitu kan? Ulik atau ulah bu? Ulik kene, ulah. Macam tentunya pak, lisan dari sen pak. Potong si ibu deh arisan mula. Apa tu bu? Oh piti sosial. Alhamdulillah. Ya bagus tu. Bapak sumbangan bu? Saya kecil lah. Ya. Apa pelajaran yang kita ambil di hadis tadi pak? Ada 6 pelajaran yang kita ambil dari hadis tadi. Yang pertama, hidupnya kita ini pak bagaikan menyeberang samudra. Kalau sama-sama awak terseberang tak samudra pak? Iya. Tak kalau sama? Iya terseberang. Ya tak? Sama-sama menganyu. Ya tak? Kalau dulu kalau bersempat sama-sama menganyu awak sampai. Tapi kalau Malay sebagian, gimana? Kok sampai bono lah mampu ibu. Kena. Kalau setahun, kalau sebulan kas borang, jadi setahun. Awak jadi makanan makanan lawi. Ya bu. Hidup kita bagaikan mengarungi samudra. Kalau sama-sama, insya Allah sampai. Tapi kalau indah, sama ikonya. Sudah PRT wirid, kenapa ya wak? Bu, ndak apa ya? Apa jadi? Pertama mundur-mundurlah tuan rumah, potong tibu madain ndak ada banyak empai lah. Isu tibu minggu depan dan ndak lepai lah. Iya tidak? Akhirnya apa terjadi?
ndak ada wirid le Pak. Bubar tanpa dibubarkan bubar soang nya doang syukur dumainya nya banyak orang datang atibo di mau lain ndak mau dah itu ndak boleh Pak. Awak ke sistem botobo untuk botobonya apa botobo Pak Bu ya sama-sama ibarat beladang nama botobo Pak biai ai kau ma PRW isu ma PRT le mungkin Pak itu le mau sama awak sekali dua minggu sekalinya kan Pak ndak tiap minggu ke tempat lain ada sekali seminggu Pak aku 2 minggu sekali kadang pewak kadang ndak tapi kau dapat pe tahu ya Pak. Yang kedua, apa pelajaran yang kita ambil dari hadis tadi? Hendaknya kita di tengah masyarakat ini komunikasi lancar. Apa komunikasi itu? Informasi lancar, komunikasi lancar, A sampai di PRT, A sampai ke bawah, A sampai di Pak RW, A sampai ke bawah. Indak tak sumber informasi, komunikasi lancar. Salah satu yang menghancurkan penyumbat komunikasi ini wirid kau coba. Kotong ke masjid jangan ke masjid orangnya. Sama dua orangnya lagi ke masjidnya Pak. Itu Pak. Kalau ke masjid banyaklah senjauh lah. Aku batui ke rumah. Batui ya Pak. Batui kau. Komunikasi lancar. Kalau sekiranya komunikasi antar warga tak lancar gimana? Tidak saling menyapa Pak. Sama juga ABK tadinya. Kalau tidak ada di beto kata oh naang BK mi ayu di bawah. Le ayu datanya. Le. Tengok bawah itu dah tidak bayu bawah. Saling yang bawah mengingatkan di atas, yang di atas mengingatkan ke bawah. Sudah tu jawaban masyarakat Bu. Harus komunikasi lancar. Jangan ada informasi yang disembunyi, yang elok-elok sebarlah. Mano isuk baca Yasin antara kau. Betul tu dinyonya. Dek malenya ndak apa kan. Kepo je kau ni. Itunya. Kalau hal-hal yang baik, tak apa kita kepo Bu. Bu? Mana wirid besok 2 minggu lagi rumah Syanu. Ya Bu? Kalau ramai datang Bu, tuan rumah pun senang tak? Tapi kalau tidak ramai Pak, pasti Pak Rustam ni nak senang. Awas lesuk. Tiba lu mah PRT Mas Nerji Masdur esok noji dan pahit. Tiba di mawak potang seketik datangnya. Kiko tengok ke banyak sampai kamu alhamdulillah semangat Pak. Tapi kalau gini datang komunikasi tak lancar, gimana? Bagaikan kapal tadilah dihuyuk-huyuk di bawah tanpa ada pemberitahuan date. Akhir tengah lah. Sudah tu jawab kah? Kalau kurang komunikasi antar warga, kurang komunikasi RT RW, koordinasi tidak ada, kacau Pak. Hasilnya Bu Lurah, Pak Lurah, hasilnya Pak. Tidak, hasilnya ke bawah. Itu kacau Pak. Yang ketiga, di dalam masyarakat iko Pak adonan elok adonan buuk. Iya dia. Pelajaran yang ketiga, di masyarakat awak ko Pak adonan elok adonan buuk. Ada yang dajal, ada yang contoh Abu Bakar, ada yang contoh Abu Lahab, ada yang contoh Utsman bin Affan. Itu biasa, sunnatullah. Allahnya sunnatullah. Kalau elok sodo Pak, kalau elok sodo warga ko Pak, tidak perlu biar sini oleh, tidak perlu biar, tak boleh elok sudah. Asal ada meninggal tanpa disuruh datang, ada apa yang membutuhkan bantuan tanpa disuruh sudah beri bantuan. Pertama, yang kedua kalau elok sodo, tidak ada dakwah lah Pak. Tak dakwah ada oleh. Tapi kalau ada elok, ada buat, ada dakwah. Dakwah akan timbul. Kalau elok sodo, siapa kau berdakwah? Sodo elok. Itu sunatullah. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang buruk itu bukanlah kita justifikasi, kita pembenaran. Kita benarkan yang buruk. Enggak.
wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati. Dengan adanya awak ko pewirit iko Pak, bisa tentu awak apa si anu mana biasa aktif, tahu kita sakitnya, oh sakitnya, oh pulang kampungnya, oh ketika anaknya, tahu awak Bu, iya Bu. Tapi kalau Pak Nur rajin ini apa leh, tahu keadaannya Bu? Enggak tahu. Apalagi di kotanya kan lulu gue kan. Kalau umak lah, dapat pagau rumah leh. Kalau di kampung enggak pagau dah. Enggak ada pagau rumah wong dah. Rumah pagau tembok dinding menyoynya. Enggak apa pagau dah. Iya Bu. Nah, kalau kau dan tu orang pakai mobil kan nampak kalau dah. Iya Bu. Berarti ada yang baik, ada yang buruk. Itu sunatullah. Enak, yang baik kita ajak bersama-sama, yang buruk kita cegah. Enak, apanya Allah dalam Al-Quran? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik kata Allah. Apakah umat Nabi Muhammad terbaik semuanya? Tidak. Ada yang jadal, ada yang Fir'aun, ada yang Haman, ada yang Qarun. Ada umat Nabi Muhammad yang baik? Ada. Siapa tandanya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkar. Itulah Bu. Ada yang baik, ada yang buruk. Sarana untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau buruk sodo Bu, kalau buruk sodo kacau. Itu salah satu sarana minimalisir keburukan. Yang keempat, pelajaran yang kita ambil dari hadis tadi, yang keempat adalah yaitu pelanggaran yang kecil bisa menimbulkan perkara kecil, bisa menimbulkan bencana besar. Hendaknya perkara kecil jangan diperbesar. Bisa selesai di RT dan sampai ke polisi Pak. Bisa selesai di RW dan sampai ke aparat penegak hukum. Selesai di bawah. Iko ayam masuk dalam rumahnya sampai ke polisi. Apa nih kawan? Pakai pempes dan ayam lele kau nih. Iko tak perkara ketik-ketik tu Bu. Selesai lah Bu. Secara ada. Jangan sampai ke para aparat penegak hukum leh. Itu piring yang tidak pidana ringannya. Ayam. Sampainya ke PRT, ambo pun apa? Ambo RT 2 tahun. Ayamnya, kecuali sekandang ayam masuk rumah bang gitu. Atau kucing, bisa dimusyawarahkan. Yang kecil-kecil tuh ya, jangan diperbesar diperbesar Bu. Iya Bu. Yang punya ayam ternak dipelihara, dikandangkan. Yang punya rumah, tutup pintu rumah Bu. Dia dibuka Bu. Ikut nak suhu le. Ayam kau masuk maden kau. Cuma kau terbukanya. Ya dia. Kau suruh lah yang pakai pempesnya. Enak kan? Tak mungkin kan? Selesai elok dia sampai bono ke kantor lurah lah. Masalah ketek-ketek tu sampai pulau menyelesaikan kantor lurah. Enak. Selesai di bawah. Berarti tengok uang tadi. Apa salah? Apa ni uang bawah? Buat guyuk-guyuk dah. Ada kawan yang buat. Jenis guyuk ulang. Kalau guyuk-guyuk kapal ku mampu ya sodong. Nak nanti je mati, awak dulu mati je. Ya dah. Contoh tu jawab tengah-tengah masyarakat kau. Perkara kecil jangan dipagodang. Kalau yang godang bisa dipakai itu mantap. Aku nak kecil pagodang. Iya Pak. Jangan pagodang-godang Pak. Ya dah. Yang kelima, solusi instan tidak akan menyelesaikan masalah. Solusi terbaik. Kalau dibocor kapal tadi, solusi instan penyelesaian masalah, copek tapi indah bermanfaat. Dikuyuk-guyuk kapal tapi ayu copek tapi itu mampu kan? Cuma tu jawabannya di tengah masyarakat kok. Dimusyawarahkan terlebih dahulu. Apa usulkan ke Pak RT RW pembangunan desa jalan setapak apa mau Pak RT solusinya siapa RW kan dimusyawarahkan.
Dalam pertemuan kok bisa dimusyawarahkan PRT kok. Iya PRT, aku jalan awak kok PRT lah, nak layak jalan lah Pak RT. Nak ucongnya jatuh gua jalan. Nah, itu bisa. Wasarihum bil amri. Bermusyawarah. Ya nak? Bermusyawarah. Yang keenam terakhir, hendaknya kita di tengah masyarakat itu bapak-bapak ibu-ibu adalah pelopor kebaikan. Jangan menjadi pelopor pelopor kebaikan. Wiri RT ko lah 10 tahun Pak. Halo bio. Siapa yang mencetus pertama kali Pak? Mengalir tuh pahalo. RT lah berapa kali betul kau. Mengalir RT tahu. Mengalir Pak. Yang elok di mengalir. Tidak. Apanya Nabi? Sesungguhnya manusia ada yang pelopor kebaikan, pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburu. Apanya Nabi? Inna minan nasi mafatiha lil khair. Sesungguhnya di antara manusia ada yang pembuka kebaikan, pelopor kebaikan. Umawaliku lisarri, penutup keburu. Mana mau ibu, pelopor kebaikan atau keburukan? Bu, kalau di sini meninggal, ada tetangga meninggal atau warga sini lah. Kalau masak siang tuh siapa masak Bu? Orang di rumah tuh ibu-ibu tetangga. Di sini kan? Mantap Bu, itu bagus. Iya, keluarga tuh jangan direpotkan masak lagi. Yang minimal makan siangnya Bu sudah dimasakkan oleh warga. Itu bagus. Itu pelopor kebaikan Bu. Enggak. Nak kan banyak abi doang nurul Bu. Iya Bu. Hati boleh mau esok betul loh. Itu bagus Bu, dilestarikan. Dan kata Nabi, wa inna minan nas. Sesungguhnya manusia itu ada juga yang mafatiha lisyarri, pembuka pintu keburukan, pelopor keburu. Mawaliku lil khair, penutup kebaikan. Itu kacau Pak. Mana mau apa? Mau kita Pak? Pelopor kebaikan atau pelopor keburukan? Pelopor kebaik. Apa kata Nabi? Patuba liman ja'alallahu, sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang Allah jadikan dia mafatiha lil khair, pembuka kunci, pelopor kebaikan. Dan kata Nabi, dan amat merugi, amat celaka, wa wailul liman ja'alallahu mafatiha lisarri, dan amat celaka orang yang menjadi kunci pembuka keburukan atau pelopor keburukan. Ini dulu yang dapat disampaikan ibu-ibu. Takik bekok basi pulo sambal. Lihat sambalnya Bu. Tak nampak aneh Bu? Aneh PRT. Oh, ambo sengaja nak makan tadi Bu. Oh, makan tadi. Nak tolong macam Yasin. Kau biasa kalau di RT kau pakai makan-makan aja. Alhamdulillah ya Pak Rustam. Pak Rustam makin gagahnya Pak. Ini dulu yang dapat disampaikan. Hendaknya kita Bapak Ibu di tengah-tengah masyarakat ini menjadi pelopor kebaikan, komunikasi lancar, dan seluruh dimusyawarahkan, dan satu sama lain marilah kita saling menopang. Yang di atas menopang di bawah, yang di bawah menopang yang di atas, saling mengokohkan. Ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebahagian di atas didahulukan selangkah, bukan berarti kita rendah yang di bawah ini, indah, karena belum saatnya. Besok mungkin Pak Rustam jadi bupati, tahu kita kan? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, terima kasih kita ucapkan kepada Buya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ke kita, mudah-mudahan insya Allah menjadi